Malikul Azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhum ridsa wa dhahar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriyah di Masjid Jami' Al-Hidayah dengan penuh rasa kenyamanan. Semoga senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Salat dan salam kita panjatkan dengan untaian doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah, keteladanan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan syariatnya. Maka patut kita kiranya mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Semoga kita yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya, mendapatkan jalan kebahagiaan di dunia dan kelak di yaumul jaza. Kita didaku sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul udma. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna, hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga yang solih, anak yang solih, istri yang solihah, allazi tu'inu 'alal iman, yaitu Hajar dan Ismail, yang patut kita teladani sebagai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anittabi' millata Ibrahim hanifa. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, dilahirkan dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja zalim yang sangat angkuh dan egois, membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Dia adalah Namrud. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawanya ke hutan. Atas kuasa Allah, Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh, hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya, sehingga dapat kembali ke masyarakat. Ketika Ibrahim kembali kepada masyarakat, begitu bingung karena banyak orang yang menyembah patung dan berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah, dia melihat patung. Sampai di rumahnya, benda itu masih ditemukan dan ternyata ayah beliau adalah sebagai pembuat patung. Hal ini teruntai di dalam ayat Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman alihah. Ibrahim bertanya kepada ayahnya yang bernama Azar,
A'attakhidhu asnaman aliyah, mengapa engkau jadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhanmu? Apa kata Azar kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti untuk menceramai aku, la arjumannaka, maka akan aku lempar engkau dengan batu. Tinggalkan aku ya Ibrahim, silahkan pergi, malian, dalam waktu yang lama. Dijawab pula oleh Nabiullah Ibrahim, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Saya akan memintakan ampun kepada Tuhanku, wahai ayahku, innahu kana bi hafiyya, karena sungguhnya Tuhanku sangat baik terhadapku. Ini adalah ujian pertama Nabiullah Ibrahim, ayah menyembah berhala. Ibrahim tetap pada sikap hormat dan tetap mendoakan kepada ayahnya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim, sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah mengutus Ibrahim sebagai penyampai risalah untuk menghancurkan berhala-berhala. Kemudian dia tinggalkan berhala yang besar dengan kapak di lehernya, sehingga terjadi perdebatan antara Ibrahim dan Namrud. Kata Namrud, wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, la, bukan. Mungkin berhala besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Karena tidakkah engkau lihat kapak masih ada di lehernya? Dibalas oleh Namrud, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu ya Ibrahim. Dengan cerdik dan cerdas, tegas, Nabiullah Ibrahim berkata, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabiullah Ibrahim menjawab pertanyaan Namrud, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat dan diam saja. Demikian upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim untuk mengembalikan masyarakatnya kembali kepada keesaan Allah, menyembah kepada Allah, sampai pada akhirnya sebuah kejadian luar biasa. Namrud memerintahkan kepada para pegawainya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dibakarlah Ibrahim dalam tumpuan api yang membara, dilemparkannya di atas api. Tapi Allah kemudian memberikan satu mukjizat yang teruntai di dalam ayat Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkan, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ini adalah ujian yang kedua yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabiullah Ibrahim berlanjut saat melakukan perjalanan berhari-hari bersama Hajar dan Ismail yang masih bayi, mendapatkan perintah Allah, kemudian meninggalkan istri dan anak yang masih bayi di tempat yang tidak memiliki air, di tempat yang gersang, tidak ada kehidupan manusia. Satu-satunya yang dilihat hanya bukit tandus dan hamparan pasir. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian Hajar bertanya, sang istri bertanya, wahai suamiku, adakah ini adalah perintah Allah sehingga kamu melakukan ini? Jawab Ibrahim, iya, ini adalah perintah dari Tuhanku Allah. Karena Hajar adalah istri yang taat, memiliki iman yang kuat, dia berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan meninggalkan kita. Meski Nabiullah Ibrahim mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah mengujinya dan Allah pasti menjaga keluarganya.
Sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Quran, beliau sampaikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah Tuhanku, aku telah tempatkan min dzurriyyati, turunanku, keluargaku, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang gersang, yang tidak ada tanaman sama sekali, hanya hamparan batu dan pasir, inda baitikal muharram, di sebelah tempat ibadahmu, di rumahmu, liyuqimu sholata, agar dapat melaksanakan sholat, faj'al afidatan minan nasi, maka jadikan hati setiap manusia, tahwi ilaihim, condong untuk hadir di tempat tersebut, warzuqhum, berikan rizki kepada mereka, min thamaratin la'allakum yashkurun, dengan buah-buahan yang menjadi bagian dari kenikmatan yang dirasakan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian menjadi salah satu syariat atas doa Nabiullah Ibrahim. Tiap tahun Makkah Al-Mukarramah senantiasa yang dulunya tandus gersang, tidak ada air, berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, setiap tahun dikunjungi oleh muslim sedunia, jutaan orang untuk melaksanakan ibadah haji dan hadir sebagaimana doa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian ketika meninggalkan keluarga untuk menjalani perintah sesuai dengan ayat, sebagaimana kita di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau terbelenggu karena hartamu, karena anakmu, untuk selalu ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di saat Ismail usia 7 sampai 13 tahun, falamma balagha ma'au sa'ya, ketika seorang anak mulai bisa diajak oleh ayahnya, hati saat itu adalah senang-senangnya. Tapi Allah berikan ujian kembali kepada Nabiullah Ibrahim dengan mimpi untuk menyembelih anak tercintanya, satu-satunya yang lama telah ditunggu, dalam kondisi tua dilahirkan. Katakan di dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza taro, aku melihat di dalam mimpiku, wahai anakku, adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madza taro, coba bagaimana pendapatmu nak. Ini satu perbincangan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ismail menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhanmu, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kita. Satajiduni, akan kita dapati, kamu akan melihat, insyaallah kita termasuk orang-orang yang sabar. Demikian jawaban anak soleh yang diharapkan Nabiullah Ibrahim di dalam doanya, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kita tahu di dalam Al-Quran bahwa semua anak Nabiullah Ibrahim, keluarga Ibrahim adalah teladan dengan keluarga yang semua serba soleh. Ayahnya Ibrahim atau Nabi Ibrahim, istrinya, anak-anaknya, semua ini adalah teladan. Anak yang soleh, istri yang solehah, keluarga yang penuh dengan rahmat Allah, ini adalah keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai ayahku, kata Ismail, lakukan apa yang diperintahkan jika Allah menghendaki. Ismail kemudian melepas pakaian dan meminum air. Ismail juga meminta ayahnya untuk mengikat tangannya dan kakinya.
Kita bisa bayangkan betapa hati kita dipertaruhkan ketika sekian tahun kita menunggu kedatangannya. Di usia lucu-lucunya kemudian diperintahkan untuk menyembelih, berlinang, bergemuruh di dalam hati, tak tega melihat anak, sampai kemudian Ismail meminta, "Wahai ayahku, ikat aku agar kamu tidak merasa iba ketika melihat rasa sakitku. Ya ayahku, ikat aku agar kamu akan lebih mudah untuk menyembelih aku." Nabi Ibrahim kemudian menajamkan pisaunya agar matinya cepat dan sakitnya berkurang. Dengan berat hati dia mengangkat pisaunya dan membawanya ke tenggorokan Ismail. Tetapi pisaunya tidak mampu memotong. Setiap ditekan ke leher Ismail, semakin tumpul terasa. Sehingga di situ berulang kali Ibrahim melakukan, dan sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkan atas kelemahanku. Tak mampu pisau ini aku hunuskan ke anakku." Apa jawab Allah? "Wahai Ibrahim, kamu telah memenuhi mimpimu, maka kami memberikan pahala kepada hambaku yang taat." Setelah itu Allah kirimkan domba jantan besar menggantikan Ismail, dan pisau Nabi Ibrahim mampu memotong tenggorokan domba dengan satu gerakan yang sangat cepat. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, "Wa fadainahu bidhibhin azim," dan kami tebus anak itu dengan sembelian yang besar. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang kami sampaikan ada beberapa satu iktibar yang patut kiranya kita ambil sebuah pelajaran. Ibrahim adalah sosok nabi, pemimpin, ayah, dan suami yang luar biasa, menginspirasi dalam hal ketakwaan dan ketauhidan, fokus menyenangkan Allah dan menjadikannya sebagai prioritas. Dalam hal cobaan beliau bersabar, bersikap tenang dan bijaksana. Ketika ayah beliau menentang ketika ayah beliau memarahi, ketika ayah beliau mengusir, Ibrahim tidak marah, tetapi tetap bersabar, berbicara dengan ayahnya dengan lemah dan lembut. Beribadah dengan keunggulan, inilah adalah hal-hal yang dapat kita tangkap dari apa yang terjadi pada kisah keluarga Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Bahkan disampaikan dalam sebuah hikayat, Ibrahim tiap tahun berkorban untuk mendekatkan kepada Allah ratusan onta, ribuan onta, ratusan kambing. Bahkan pada suatu ketika, "Ya Allah, kalau memang Engkau kehendaki aku punya anak dan kamu minta untuk menyembelih, pasti akan aku lakukan semua hanya karena demi Engkau ya Allah." Dan itu terjadi. Maka dari apa yang saya sampaikan melalui mimbar ini, sebuah pembelajaran. Terlahir kita dalam keadaan telanjang, terlahir kita tidak membawa apa-apa, kemudian diberikan kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitung. Maka pantas dan patut kiranya kemudian kita menggunakan akal pikiran kita, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita tekan hawa nafsu insaniyah kita yang mengajak kepada kemaksiatan. Salahkah ketika manusia lupa dan melakukan dosa? Hanya kepada Allah kemudian. Bagi orang yang cerdik, cerdas, mohon ampun kepada Allah, bangun kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, sesama saudara Islam kita bangun. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada Allah, mendirikan sholat, berkurban, berbagi kebahagiaan dengan orang lain untuk mengikis sikap kikir dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Mudah-mudahan kita dijadikan keluarga kita keluarga yang solih solehah,
kebahagiaan yang datang penuh dengan rahmat dan keridhaan Allah, sehingga dunia kita bahagia dan akhirat kelak kita mendapatkan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil 'ibadi wa sarafil 'ibadika shaykil 'arabi wal 'ajam wal imam qiblat wal haram sayyidina wa maulana وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa yajaru wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa nathanna min malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radha Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والسوء الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن